Oke, sekarang kita kerjakan soal translasi atau pergeseran. Segitiga siku-siku dengan A, B, C, di mana titik A 3,9, titik B 3,3, titik C 6,3. Kita akan translasikan menuju 2,3. Untuk rumus translasi bisa kalian mundurin video ini. Sekarang kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Anggaplah 3,9 itu X dan Y. X-nya itu 3, Y-nya itu 9. Dan 2,3 anggaplah kita anggap M dan N, yaitu M-nya 2 dan N-nya 3. X tambah M sama dengan 3 tambah 2, Y tambah N sama dengan 9 tambah 3. Hasilnya 5,12. Itu menjadi titik bayangan dari titik A untuk titik bayangan translasi. Lanjut ke titik B. Titik B 3,3 kita translasikan menuju 2,3. Anggaplah sama seperti tadi, jadi 3 tambah 2, 3 tambah 3. Hasil bayangannya 5,6. Lanjut ke titik C, 6,3. Kita translasikan menuju 2,3. Sama saja, 6 tambah 2, 3 tambah 3, sama dengan 8,6. Oke, sekarang kita lanjut memasukkan hasil bayangannya ke titik koordinat. Sekarang kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku di mana titik A berada di titik 3,9, titik B berada di titik 3,3, dan titik C berada di titik 6,3. Lalu hasil bayangannya kita masukkan, yaitu 5,12. Mohon maaf karena keterbatasan karton, jadi kita taruh sini, anggaplah ya ke 10 ini kita anggap 12 di sini. Titik B nya berada di titik 5,6, berarti ada di sini dianya. Titik B, titik C nya berada di titik 8,6, berarti ada di sini. Berarti jika digabungkan kita menjadi sebuah gambar seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi inilah translasi terhadap translasi menuju 2,3. Lanjut ke soal yang kedua. Kita sekarang translasikan ke 3,-2. Titik A 3,9 kita translasikan menuju 3,-2. Jadi menjadi 3 ditambah 3, 9 tambah min 2. Hasilnya 6,7. Titik B 3,3 kita translasikan menuju 3,2. Hasilnya 3 ditambah 3, 3 tambah min 2. Hasilnya 6,1. Titik C 6,3 kita translasikan lagi menuju 3,-2. Hasilnya 6 tambah 3, 3 tambah min 2. Hasilnya 9,1. Oke, sekarang kita lanjut translasi menuju 3,-2. Segitiga siku-sikunya masih sama. Lalu kita masukkan hasil dari bayangan 3,-2. Titik A berada di titik 6,-7, berarti ada 6,-7 berada di sini. Yang kedua ada di titik 6,1 berarti ada di sini. Terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y titik A 3,9 yaitu
hasilnya menjadi min 3,9. Untuk titik B 3,3 hasilnya menjadi min 3,3. Untuk titik C 6,3 hasilnya menjadi min 6,3. Oke, sekarang kita lanjut di refleksi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y, titik A nya itu berada min 3,9. Min 3,9 ada di sini. Yang kedua, titik B nya ada min 3,3 ada di sini. Yang ketiga, titik C nya berada di min 6,3 ada di sini. Jadi nanti hasil pencerminannya akan seperti ini. Lanjut ke titik A, 3,9 dirotasikan menjadi 3,-9. Titik B, 3,3 dirotasikan menjadi 3,-3. Titik C, 6,3 dirotasikan menjadi 6,-3. Selanjutnya terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X, titik A nya berada di titik 3,-9. 3,-9 berarti ada di sini. Yang kedua, titik B nya berada di 3,-3. 3,-3 berarti ada di sini. Yang C nya berada di 6,-3. 6,-3 berarti ada di sini. Jadi gambaran segitiganya akan seperti ini. Terhadap titik 0,0. Titik A 3,9 kita rotasikan terhadap titik 0,0 menjadi min 3,-9. Titik B 3,3 kita rotasikan terhadap titik 0,0 menjadi min 3,3. Titik C 6,3 kita rotasikan terhadap titik 0,0 menjadi min 6,-3. Kita lanjut terhadap titik 0,0. Titik 0,0 tadi titik A nya min 3,-9. Min 3,-9 berada di sini. Titik B nya berada min 3,3 ada di sini. Dan titik C nya min 6,3. Berarti dia gambar sini. Dan hasilnya dia akan berseberangan dengan sini. Dengan segitiga ini akan berseberangan. Lanjut kita ke soal terhadap X sama dengan N. Kita mempunyai segitiga siku-siku PQR dengan P 6,4, Q 6,1, R 10,1. Titik P 6,4 kita rotasikan menuju M X sama dengan min 2, hasilnya min 4 kurangin min 6,4, hasilnya min 10,4. Titik Q 6,1 kita rotasikan terhadap titik MX sama dengan min 2, hasilnya yaitu min 4 dikurangi min 6,1, hasilnya min 10,1. Titik R 10,1 kita rotasikan terhadap menuju MX sama dengan min 2, hasilnya min 4 kurangi min 10,1, hasilnya min 14,1. Oke, sekarang kita lanjut ke terhadap X sama dengan min 2. Kita mempunyai segitiga di sini. Segitiga di sini dengan PQR, lalu kita cerminkan menuju X sama dengan min 2 dengan 10,4, maaf, min 10,4 berarti dia ada di sini. Lalu ada di min 10,1 dia ada di sini. Dan selanjutnya ada di min 6,1 dia ada di sini. Berarti kurang lebih nanti segitiganya akan menjadi seperti ini.
Jadi dia akan berseberangan dengan yang sebelah sana. Oke, sekarang kita lanjut ke terhadap titik Y sama dengan N. Yang N-nya itu sama dengan 1. Titik P 6,4. Kita rotasikan menuju MX sama dengan 1. Yaitu hasilnya 6,2 dikurangi 4 sama dengan 6,-2. Titik Q-nya 6,1. Kita rotasikan menuju MX sama dengan 1. Hasilnya 6 dikurangin 2,1. 6, dikurangin 2-1 hasilnya sama dengan 6,1. Titik R 10-1 kita rotasikan menuju MX sama dengan 1 yaitu 10,2-1 hasilnya 10,1. Oke, sekarang kita akan cerminkan segitiga ini terhadap Y-1. Kita masukkan 6,-2 berarti dia ada di sini. Lanjut ke 6,1 dia ada di sini, dan lanjut ke 10,1 berarti ada di sini. Nanti segitiganya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Mohon maaf jika ada sedikit perbedaan, tapi yang pasti jika digambarkan dengan tapi dia akan sama seperti itu. Lanjut terhadap Y sama dengan X. Titik P 6,4 kita rotasikan menuju MY sama dengan X. Hasilnya 4,6. Titik Q 6,1 kita rotasikan menuju MY sama dengan X. Hasilnya 1,6. Titik R 10-1 kita rotasikan menuju MY sama dengan X. Hasilnya 1,10. Oke, sekarang kita lanjut ke terhadap Y sama dengan min X. Titik P 6,4 kita rotasikan menuju MY sama dengan min X. Hasilnya min 6,-4. Titik Q 6,1 kita rotasikan menuju MY sama dengan min X. Hasilnya min 1,-6. Titik R 10,1 kita rotasikan menuju MY sama dengan min X. Lanjut kita ke soal rotasi atau perputaran. Untuk rotasi perputaran dibagi menjadi 3, yaitu dirotasi dengan ditambah 90 atau dikurangin 270. Yang kedua dirotasi ditambah 270 atau dikurangi 90. Yang ketiga dirotasi ditambah 180 atau dikurangi 180. Untuk rumus kalian bisa mundurin videonya. Lanjut kita ke soal. Kita mempunyai segitiga siku-siku di mana titik A 3,9, titik B 3,3, titik C 6,3. Lanjut kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Untuk dirotasi 90, 3,9 titik A kita rotasi menuju 0,90 menjadi min 9,3. Untuk titik B 3,3 kita rotasi menuju 0,90 menjadi min 3,3. Titik C 6,3 kita rotasi menuju 0,90 menjadi min 3,6. Untuk dirotasi ditambah 270 atau dikurangi 90, titik A 3,9 kita rotasi menuju 0,90 menjadi 9,-3. Untuk titik B 3,3 dirotasi menuju min 90 menjadi 3,-3. Untuk titik C 6,3 dirotasi menuju 0,-90 menjadi 3,-6. Lanjut ke dirotasi ditambah 180 atau dikurangi 180. Untuk titik A 3,9 dirotasi menuju 0,180 menjadi min 3,-9. Titik B 3,3 dirotasi menuju 0,180 menjadi min 3,3. Untuk titik C 6,3 dirotasi menuju 0,180 menjadi min 6,-3. Oke, kita akan rotasi segitiga ini ke plus 90 atau min 270. Yang pertama min 9,3 adanya di sini, min 9,3. Yang kedua ada min 3,3 ada di sini, taruhlah kita B1.
Yang terakhir ada min 3,6. Min 3,6 ada di sini setelah C1. Nanti dia bentuknya akan seperti ini. Akan berbentuk segitiga seperti ini. Lanjut, kita akan rotasi lagi segitiga ini ke plus 270. Yang pertama ada 9,-3. 9,-3 berarti dia ada di sini. Kita tulis A1, A2 maksudnya. Lanjut ke 3,-3. 3,-3 berarti ada di sini. Kita tulis B2. Dan selanjutnya ada titik C, yaitu 3,6. 3,6 ada di sini berarti. Teruslah C2. Berarti nanti segitiganya itu akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan rotasi segitiga ini menjadi plus 180 atau min 180, yaitu min 3,-9. Min 3,-9 berarti ada di sini dia. Kita tulis A3. Selanjutnya 3,-3. 3,-3 berarti dia ada di sini. Kita tulis maksudnya B3. Dan min 6,-3. Min 6,-3 berarti dia ada di sini. Tulis C3. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal dilatasi atau penskalaan. Rumusnya bisa kalian mundurin videonya. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Kita mempunyai segitiga siku-siku dengan titik A 3,9, titik B 3,3, dan titik C 6,3. Oke, sekarang dengan faktor skala 1/3. Kita masukkan saja. X-nya sama dengan 1/3 kali 3 sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1/3 kali 9 sama dengan 3. Hasilnya 1,3. Titik B-nya 3,3. Kita masukkan 1/3 dikali 3 sama dengan 1. Y-nya sama dengan 1/3 kali 3 sama dengan 1. Hasilnya 1,1. Titik C 6,3 dengan X-nya sama dengan 1/3 kali 6 sama dengan 2. Y-nya 1/3 dikali 3 sama dengan 1. Hasilnya 2,1. Lalu kita lanjut ke faktor skala sama dengan 2. Titik A-nya, X-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Y-nya sama dengan 9 kali 2 sama dengan 18. Hasilnya 6,18. Titik B 3,3. X-nya 2 dikali 3 sama dengan 6. Y-nya sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya 6,6. Titik C 6,3 dengan X-nya 2 kali 6 sama dengan 12. Y-nya 2 kali 3 sama dengan 6. Hasilnya 12 kali 6. Untuk faktor skala yang 1/3 sudah pasti diperkecil segitiganya. Dan untuk faktor skala yang 2, segitiganya sudah pasti akan diperbesar. Oke, sekarang kita lanjut ke penskalaan atau dilatasi. Yang pertama dengan faktor 1,3. Segitiga ini kita akan skalakan menjadi 1,3, yaitu jadi 1,-3. 1,-3. Maksudnya 1,3. A1. Yang kedua 1,1 itu ada di sini. A2 kita tulis. Dan yang terakhir 2,1 ada di sini. A3. Jadi nanti dia akan seperti ini segitiganya kurang lebih. Maaf. Nah, dia akan lebih kecil dari segitiga ini. Lanjut ke penskalaan
dua. Yang pertama ada 6,18, taruhlah kita di sini 18-nya ya, mohon maaf karena ada terkendala. Lalu 6,6 ada di sini, dan 12,6 dia ada di sini. Nah, jadi hasilnya nanti segitiganya kurang lebih akan lebih besar dari ini. Mohon maaf karena ada sedikit kendala. Taruhlah seperti ini, akan segitiganya akan lebih besar dari ini.